Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di sebuah penutup, yaitu kesimpulan dari kelompok chapter 6 yang berjudul Ensuring UDP Reliability atau keandalan UDP. Kesimpulannya yaitu UDP atau singkatan dari User Data Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport atau TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi atau connectionable antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Karakteristiknya itu terdiri dari connectionless tanpa koneksi, unreliable tidak andal. UDP menyediakan penghitungan checksum kegunaannya, protokol yang ringan atau lightweight, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan protokol yang tidak membutuhkan keandalan dan transmisi broadcast. Dan pada kesimpulan ini cara kerja UDP. Cara kerja UDP, paket berisikan port silent dan port sumber berbentuk file text dikirim ke server dalam UDP header. Paket berisi port silent dan port sumber berbentuk file audio dikirim ke server dalam UDP header. UDP tujuan membaca nomor port tujuan dan memproses data. Paket asli memiliki port tujuan sehingga server dapat mengirimkan data kembali ke FTFT silent. Untuk poin dan 3 berulang lagi saat server menerima file audio dari silent. Saat aplikasi yang ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer atau mengfragmen data. Dan yang terakhir, karena UDP tidak memfragmen data jika data yang lebih besar dari MTU lapisan IP yang harus memfragmennya sendiri. Dan pada kegunaan UDP antara lain protokol yang ringan atau lightweight untuk menghemat sumber daya, memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Contohnya dari protokol. Yang kedua, protokol lampiran aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keandalan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Contoh dari protokol seperti ini adalah Trivial File Transfer Protocol atau TFTP dan Network File System. Dan yang ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contohnya protokol ini dapat protokol Routing Information Protocol atau RIP. Yang keempat, transmisi broadcast, karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirim paket data ke beberapa tujuan. Mungkin itulah dia dari kesimpulan dari kelompok kami. Adapun pertanyaannya dari kelompok kami tentang UDP. Apa kegunaan dan cara kerja dari UDP? Mungkin itu aja dari kelompok saya. Untuk pertanyaan pada teman-teman sekalian, kami akhiri.
Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.